Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan ataupun ikut di dalam hikmat pagi. Maka dari itu kita bersama-sama menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tiap-tiap pagi Tuhan selalu memberi berkat-Mu. Bahkan Tuhan selalu membimbing dan menyertai kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami semuanya rindu untuk mohon pertolongan dari Tuhan. Tolong berkatilah kami semuanya satu persatu setiap anak-anak Tuhan ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran supaya manakala kami mendengarkan firman-Mu, tidak hanya kami mendengar, tapi kami pun boleh melaksanakan di dalam kehidupan ini, khususnya hari ini. Untuk itu kami juga mohon, tolonglah Bapa untuk anak-Mu Saudari Kesia yang akan memberitakan firman-Mu. Berkatilah segala persiapan, urapilah dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya firman-Mu betul-betul dapat kami mengerti dengan mudah dan kami pun siap untuk menjalankan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hikmat pagi hari ini bertemakan melupakan yang di belakang. Terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Istilah gagal move on pernah viral dan masih disematkan kepada beberapa orang yang tidak bisa melupakan masa lalunya yang kelam. Istilah ini secara populer ditujukan kepada mereka yang gagal dalam merajut kasih cinta. Para muda-mudi yang awalnya tertarik, kemudian mulai membangun kisah cinta, namun pada akhirnya harus porak-poranda. Mereka yang patah hati tidak bisa melangkah ke masa depan, selalu terkenang-kenang akan masa-masa yang indah terjadi, dan juga terjebak dalam nostalgia masa silam. Namun pada perkembangannya, istilah gagal move on dipakai secara luas bagi siapa saja yang masih terjerat di masa lalu dan sulit menata kembali masa depan karena pengalaman kegagalan yang terus-menerus menghantui. Mereka sulit untuk beranjak dan memberanikan diri untuk membangun harapan di masa depan. Orang-orang yang mengalami sindrom gagal move on memang susah melihat hari esok yang lebih baik dengan pilihan-pilihan yang baru di depan mereka. Mereka terus menggenggam masa lalu dan menikmati dalam kehampaan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memberikan kesaksian yang berbeda dengan orang-orang yang gagal move on. Ia bahkan dengan tegas menyatakan sikap dan menunjukkan bukti akan keputusannya untuk meninggalkan masa lalunya. Paulus dengan jelas melihat bahwa pilihannya untuk mengikut Kristus dan meninggalkan paham radikal yang lama dengan cara memusuhi pengikut-pengikut Kristus adalah keputusan yang tepat. Bapak Ibu Saudara, bahkan Paulus pun juga secara tegas menyatakan bahwa sebelum mengikut Kristus, meski dengan segala keuntungan yang ada, itu semuanya sampah. Segala hal yang dulunya adalah keuntungan dianggap rugi setelah mengikut Kristus. Ia berjuang untuk meninggalkan masa lalunya, berupaya untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, serta serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Paulus memilih melupakan apa yang ada di belakangnya dan berlari-lari kepada panggilan surgawi dalam Kristus. Orang-orang Kristen tidak boleh gagal move on ya dalam keputusan mengikut Kristus. Kita harus terus bertekad dan berkomitmen tinggi untuk meninggalkan kehidupan dosa serta berjuang dalam kebenaran dalam kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Sekarang bagian kita untuk setia.
Orang Kristen serupa Kristus, pasti meninggalkan dosa masa lalunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengar sapaan firman-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa ketika kami memutuskan untuk hidup mengikut Tuhan, maka kami tidak boleh lagi hidup dengan cara hidup kami yang lama, di mana pikiran kami, hati kami, kehendak kami, semuanya masih terkenang-kenang untuk hidup menuruti hawa nafsu. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi anak-Mu yang setia mengikut Tuhan, setia untuk menaati segala perintah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus berjuang, kami terus membangun komitmen kami di hadapan Tuhan. Mampukan, kuatkan anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam seluruh pekerjaan yang kami lakukan, di dalam perjumpaan kami bersama dengan orang-orang sekitar, Tuhan tolong dan mampukan kami untuk kami boleh membawa terang bagi mereka. Biarlah melalui kehidupan kami tidak hidup menurut cara hidup dunia, tetapi melalui kehidupan kami orang dapat melihat bahwa orang Kristen itu berbeda. Orang Kristen punya sikap hidup yang sesuai dengan kebenaran firman, dan itu boleh menjadi berkat bagi mereka semua yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah damai sejahtera dan sukacita di dalam Kristus Yesus terus mengalir di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk setia berjalan mengikut Tuhan. God bless you.